Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yunus Aldi Ramadan, panggil aja Aldi. Kali ini kita akan membahas terkait salah satu sahabat Nabi yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW dalam strategi berperangnya. Siapakah dia? Langsung ke materi. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang memiliki keberuntungan dalam mempelajari Islam. Sebab mereka belajar Islam secara langsung kepada Rasulullah SAW. Sahabat Nabi juga termasuk orang-orang pilihan. Tak heran jika mereka menjadi panutan dalam beragama. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Salman Al-Farisi. Ia dikenal di kalangan sahabat dengan panggilan Abu Abdullah. Salman Al-Farisi berasal dari bangsa Persia, yaitu sebuah desa bernama Zayun di kota Isfahan. Sebagai seorang Persia, dia menganut agama Majusi, tetapi ia tidak merasa nyaman dengan agamanya. Pada suatu hari, Salman Al-Farisi diperintahkan oleh ayahnya untuk menjalankan suatu tugas di suatu tempat untuk mengantarkan barang atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan orang-orang Nasrani yang sedang menjalankan ibadahnya. Kemudian muncul pergolakan batin untuk mencari agama yang dapat menenteramkan hatinya. Lalu ia mencoba memeluk agama Nasrani. Tetapi ia kecewa karena apa yang dikatakan para pendeta tentang kesederhanaan berbanding kebalik dengan kehidupan para pendeta yang bergelimang harta hasil dari umat tentang penebusan dosa. Pencarian agamanya membawa hingga ke Jazirah Arab. Dan akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan sampai mati ia tetap memeluk agama Islam. Karena apa yang diucapkan Rasulullah SAW berbanding lurus dengan perbuatan beliau. Salman Al-Farisi mengawali hidupnya sebagai seorang bangsawan dari Persia. Ia menjadi pahlawan dengan ide membuat parit dalam upaya melindungi kota Madinah dalam pertempuran Khandaq. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ia dikirim untuk menjadi gubernur di daerah kelahirannya hingga ia wafat. Dari Persia inilah datangnya pahlawan, dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang kedalaman ilmu pengetahuan dan keagamaan maupun keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran al-Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, dikerjakannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negara itu. Dokter-dokter Islam, ahli-ahli astronomi Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa mereka-mereka itulah yang berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa hingga masa-masa pertama berkembangnya Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik citra maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agama. Dan perkembangannya yang penuh berkah dari agama ini
telah lebih dulu dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah menerima janji yang benar dari Tuhannya, yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikanlah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kata-kata muka bumi serta di istana. Salman radhiyallahu anhu sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia memang terlihat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu perang Khandaq, yaitu pada tahun kelima Hijriah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Madinah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang, penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik. Bahkan tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar. Sementara Bani Quraidillah atau orang-orang Yahudi akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin. Sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hingga tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan kaum muslimin. Kaum muslimin pun panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal-hal tidak terduga-duga itu. Keadaan mereka ditulis dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawah, dan tak kala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Lanjut, 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hais menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja berdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslim menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi, jangkung, dan berambut lebat. Seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari tempat ketinggian, ia melayangkan pandangannya meninjau di sekitar Madinah, dan sebagaimana telah dikenalnya juga, didapatinya kota itu dikelilingi oleh sebuah gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng juga layak.
Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas, dan terbentang, panjang hingga dengan mudah akan dapat diserbu oleh musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negaranya Persia, Salman radhiyallahu anhu telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang. Begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit pelindung sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu. Seandainya mereka tidak menggali parit atas usul Salman radhiyallahu an tersebut, pasti mereka akan gagal dalam menegakkan agama lillah. Ketika Quraisy menyaksikan parit terbentuk di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka. Dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit, sewaktu menggali parit, Salman radhiyallahu an tidak ketinggalan bekerja sama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membawa tembilah dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian, Salman radhiyallahu an bersama kawan-kawannya, tembilah mereka terbentur pada sebuah batu besar yang sulit dihancurkan oleh Salman radhiyallahu an dan kawan-kawannya. Hingga Salman radhiyallahu an pergi menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan perihal batu besar itu. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah menyuruh para prajurit muslim untuk mundur dari batu besar itu. Kemudian Rasulullah mendekati batu tersebut dan mengangkat kedua tangannya yang mulia. Kemudian Rasulullah mengambil sebuah tembilah dan dihujatkannya ke batu besar itu. Kiranya batu besar itu terbelah serta mengeluarkan sebuah api yang menyala-nyala di hadapan Rasulullah dan para kaum muslim. Rasul pun mengucap takbir, sabdanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan tembilahnya, Rasul pun memukulnya hingga 3 kali. Dan terkejutnya para sahabat melihat batu besar itu hancur berkeping-keping. Ucap Rasulullah, La ilaha illallah, diikuti gemuruh dari kaum muslim. Masya Allah, itu tadi kisah dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sekaligus ahli perang dan pemimpin besar para kaum muslimin. Tidak hanya Salman Al-Farisi, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang bisa kita teladani dari kisah, juga petua-petua dan sejarahnya. Dan semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahlan wa sahlan.